agama itu saya nggak ngerti, kayak orang main catur. Dulu kan main catur, buku catur itu kan ada kode-kode itu aja. Sekarang Quran sekian, ayat sekian, iki opo gitu. Ini tuh lompat sana. Ininya, ini ada mata rantai yang hilang. Mata rantai yang hilang inilah yang sekarang kenapa kemudian agama menjadi asik sekarang. Walaupun itu tidak terjadi dengan, ya maaf, itu tidak terjadi dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tidak terjadi. NU selamat dalam hal itu. Jadi tekanan milenial ini ternyata untuk urusan agama tidak bisa dengan standar model milenial. Karena apa? Ada sesuatu yang langsung berimbas secara langsung. Jadi langsung berbanding lurus. Begitu orang sampai di situ, gitu, sampai di titik di mana dia bisa belajar secara langsung pada sumber, orang kemudian otomatis hilang kesadaran bahwa ada pangkat dalam pembelajaran agama. Ono pangkat sing hilang. Pangkat apa? Pangkat pada pembelajaran apa dan dia ada di mana? Begitu semua Quran karo sunnah ya, Quran sunnah. Ini seakan-akan langsung dia juga berada dalam kondisi sunnah. Dia lupa bahwa dia hidup pada kurunnya ulama. Ulama ini kan warasatul anbiya. Kita ini kehidupan pada kurun ulama. Lah dulu itu kan dalam pembelajaran ini kan ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ini nabi, wal jamaahnya nabi ini sahabat, wal jamaahnya sahabat ini tabi'in, wal jamaahnya tabi'in ini tabi'ut tabi'in, wal jamaahnya tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'in. Nah sekarang orang lupa begitu bisa baca sana, romangsanya sana, sehingga kehilangan mata rantai dalam ruang 4. Dalam bahasa pengetahuan disebut lompatan hermeneutika yang hilang. Hari ini kan lompatan hermeneutika dari masa lalu. Nabi misalnya, yang pertama hermeneutikanya itu adalah real life, kenyataan hidup, kenyataan urip. Saya ngerti ya namanya Nabi karo sahabat. Setelah itu lompat ke hermeneutika 2 namanya narasi cerita. Nah kalau cerita ini yang senang ceritakan baik, nggak senang ceritakan buruk. Baru kemudian lompat ke hermeneutika 3 namanya historiografi, penulisan. Nah keempat itu hermeneutikanya ideologi. Nah di ruang ideologi ini sekarang orang tidak mau lagi gitu, langsung melompat ke real life, kenyataan hidup. Jadi makanya menghasilkan orang-orang yang nggak mau dipimpin sekarang, nggak mau dipimpin. Jadi ini generasi muridnya ulama, tidak mau dipimpin oleh ulama, langsung lompat pengen dipimpin sama Nabi. Nah inilah yang terjadi. Jadi sampean nggak usah gumun kalau kemudian tiba-tiba ada orang jalan-jalan kemana-mana dengan baju Nabi, dengan ya ini milenial, nggak bisa dibantah. Ini salah satu produk milenial yang masuk dalam wilayah agama. Gitu, nggak mau masuk. Gitu. Loh kalau sahabat ini kan generasi muridnya Nabi, yang tahu persis kehidupannya Nabi ya sahabat ini. Kita kan tahunya ceritanya, kita tahu ceritanya, tapi isinya kita nggak ngerti. Hal paling sederhana lah ini yang perempuan-perempuan aktivis ini. Kalau sampai saya tanya teorinya kira-kira gimana? Sekarang kita menemukan historiografi dan ideologi di mana Siti Aisyah dinikah sama Rasulullah usia 10 tahun. Rasulullah umur 50 tahun. Cantik, anak konglomerat. Sekarang coba perempuan sekarang ini, tahu kan cerita itu? Tahu ya? Bahwa Siti Aisyah umur 10 tahun dinikah sama Rasulullah umur 50 tahun. Tahu kan? Tahu, wong siapa bisa baca. Tapi tolong teorikan.
Karena sampean bukan bagian dari sejarah itu, tolong teorikan. Teorinya apa? Kok ada orang 10 tahun, usia 10 tahun, dinikah sama orang 50 tahun, kok gembira ria itu? Tolong saya dipikirkan teorinya. Sementara sampean dipacari sama orang dengan selisih 10 tahun aja udah, wah, apalagi 50 tahun, ini selisih 40 tahun. Selisih 20 tahun itu saja tuduhannya terlalu persoalan utang. Itu mesti dijauhkan kita. Lah aku tolong digawe teori, kita nggak sanggup. Kita hanya mampu membacanya, tapi menteorikan peristiwa dari real life Rasulullah dan Siti Aisyah nggak bisa kita. Lah iso sapa piye? 10 tahun seket riang gembira. Saiki selisih 20 tahun bunuh diri udah. Kok mati ya aku jadi. Bahkan perempuan pun nggak bisa menteorikan. Rasulullah itu usia 25, menikah dengan Siti Khadijah yang konglomerat. Ya, konglomerat ini Siti Khadijah. Pembantunya ribuan karena 90% tanah Makkah punya Siti Khadijah. Pembantunya itu banyak. Tapi sampean kok bisa bayangkan, ceritanya nyampe Siti Khadijah mengantarkan makanan ketika Rasulullah di atas gua Hira. Semua tahu cerita itu. Tapi seorang perempuan seperti apa yang bisa menteorikan? Orang konglomerat sekaya itu kok gak nyuruh pembantunya kok berangkat sendiri? Itu kira-kira teorinya apa? Sementara sampean sekarang dengan suaminya manjanya luar biasa. Suruh mencuci, yang dicari mesin cuci. Loh ya? Gak ada tuh sekarang cuci, boleh mesin cuci. Kalau nggak laundry, makanya sekarang perempuan nggak mengerti lagi bau keringat suaminya, sehingga nggak ada lagi perempuan tahu kalau suaminya sedang berselingkuh dengan perempuan lah. Lu nggak bisa mencium baunya sekarang. Pada laki-laki kalau berpindah ke lain hati itu bau keringatnya berubah. Makanya nggak ada lagi seorang perempuan menemukan rambut di saku suaminya, nggak ketemu. Maka nggak ada lagu rambut siapa, nggak ada ketemu sekarang. Loh itu kan nggak bisa diteorikan. Coba itu teori lebih kok iso itu. Sayyidina Abu Bakar konglomerat kok gelem nontonin Nabi itu gimana kok gak nyuruh orang? 313 orang itu berangkat perang ngadepi 3.000 orang, itu kan pasti mati. Lu kok mau berangkat tanpa nawarin? Itu apa teorinya itu? Cerita tentang keberangkatan 313 orang kita bisa baca dalam historiografi Rasulullah yang namanya hadis. Tapi teorinya piye kok ngomong 313 berangkat ngadepi 3.000 orang, ya teorinya piye? Enggak bisa, kita gak kebayang. Nah inilah. Nah tiba-tiba sekarang ada orang di tahun 2019 tahu ceritanya mau masuk ke real life di tahun 700. Ya koclok no. Ya konslet. Kan gitu. Nah yang canggih siapa? Orang tidak mau mengikuti pangkatnya. Pangkat muridnya ulama mestinya belajarnya sama ulama yang ada. Yaitu dari situ. Yang sudah punya formulasi baku untuk mengajari generasi yang berbeda. Tiba-tiba lompat ke sana plung gitu. Nah ya, terus apa yang terjadi? Nggak mau dipimpin ulama. Akhirnya sekarang orang ketika dipimpin ulama ini nggak mau, dia langsung melompat mengambil informasi bukan dari ulama. Informasi yang diambil dari mana? Dari dunia virtual, Google. Ulama terbesar sekarang ya Syekhul Google itu. Langsung lompat ke sini bleng gitu. Ambil ke situ. Nah, tergantung blogger yang mana yang menyiapkan data dan informasi. Tapi yang tidak bisa dilupakan, siapa yang menyiapkan ini semua? Yahudi.
Di sini nyiapke ini semua Yahudi. Sampean mau jadi blogger secanggih apapun, berada di ruang permainannya orang Yahudi. Jadi orang sekarang disuruh mengikuti generasinya tidak mau, ngelompat dari situ langsung dimong karo Yahudi. Jamaah Yahudi sampeyan iki. Nah ini yang kemudian, teman jangan salah, ini terkait dengan pekerjaan besar sebenarnya. Kita jadi seperti ini, jadi begini. Dulu itu cuman mengikuti satu hal. La islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. Kan itu dulu. Islam ini kuat. Kekuatannya tidak ada kalau tidak ada jamiah, tidak ada perkumpulan. Sudah semuanya sepakat punya kekuatan, punya perkumpulan. Nah, wala jama'ata illa bi imaratin, dan tidak ada kekuatan jamiah tanpa kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'atin, orang tidak mau berada dalam kepemimpinan dan tidak berada dalam ketaatan. Ini yang diajar. Ini di sini diajar. Bagaimana orang keluar dari berada dalam posisi dipimpin dalam keadaan agama. Kita ini adalah dalam ruang al ulama warasatul anbiya. Dipimpin ulama tidak mau, langsung melompat ke wilayah yang lebih atas. Artinya lepas dari kepemimpinan zaman dia, masuk ke wilayah yang lebih sana, disiapkan oleh ruang virtual. Siapa yang memainkan itu? Nah, ini kan masih permainan lama sebenarnya. Nah, ini masih permainan lama. Ini tuh. Kimi sih dolanan lawas gitu lah. Kan gitu. Artinya ini masih berada dalam satu koridor pergeseran